Bab 40. Mo Zu bangun. Aku merayumu, pangeran. Bukankah kamu menikmatinya malam itu? Kalau kamu sangat membenciku, kenapa kamu bisa begitu menikmatinya? Mungkinkah kamu menyukaiku? Kata-kata Yun Ruoyue selalu bisa menyentuh kesedihan hati orang lain. Chu Xuanchen teringat pada malam ketika mereka berhubungan intim. Dia memang diracuni oleh Yun Ruoyue. Tetapi dia sangat sadar pada saat itu dan tahu apa yang dia lakukan. Perasaan itu membuat Chu Xuanchen tergila-gila dan merindukannya. Itu sebabnya dia memaksakan diri untuk tidak memikirkannya dan berusaha makin membenci Yun Ruoyue agar bisa melupakan apa yang terjadi malam itu. Aku adalah seorang pria. Tentu saja aku tidak akan menolak godaan dari wanita murahan yang mendatangiku sendiri. Setelah Chu Xuanchen berkata dengan dingin, dia tiba-tiba mengangkat cambuknya dan memukul punggung Yun Ruoyue. Malam ini, Yun Ruoyue telah memprovokasi dia cukup lama. Jika Chu Xuanchen tidak memberinya pelajaran, wanita ini tidak akan menutup mulut. Rasa sakit yang menyayat hati terasa dari punggungnya. Yun Ruoyue merasa pakaiannya robek dan kulitnya tergores. Tenggorokannya terasa sangat sakit hingga tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Fenger sangat cemas sehingga melangkah maju dan memeluk Yun Ruoyue. Pangeran, tolong jangan memukul permaisuri. Hamba mohon tolong ampuni permaisuri. Minggir. Kalau tidak, aku juga akan memukulmu. Di luar Taman Qingzu, Molly mengutus orang untuk mengundang tabib Wang lagi. Kali ini, dia mengeluarkan semua hartanya. Molly mengutus seseorang untuk diam-diam memberikan uang sejumlah 500 tael yang ditabungkannya selama ini kepada tabib Wang. Dengan begitu, tabib Wang baru bersedia bangun dari ranjang di tengah malam dan datang untuk memeriksa Mo Su. Pangeran telah membayar biaya konsultasi tabib Wang untuk mengobati luka Mo Su. Namun, Molly takut bahwa tabib Wang tidak sabaran dan berharap dia bisa mengobati Mo Su dengan penuh perhatian. Itu sebabnya, dia harus menggunakan seluruh tabungannya untuk menyuapnya. Ketika tabib istana Wang diangkat kemari oleh para pengawal, dia bahkan masih tertidur di tandu. Begitu bangun, dia berseru dengan tidak sabar, "Pengawalmu, aku sudah mengatakan bahwa adikmu tidak akan hidup lama. Kenapa kamu tidak menyerah dan masih bersikeras mengundangku ke sini?" Sebagai seorang tabib istana, dia sering keluar masuk istana. Banyak sekali selir yang memberinya suap sehingga dia sama sekali tidak peduli dengan uang 500 tael. Alasan dia datang kemari adalah karena takut dengan Pangeran Li. Jika Pangeran Li mengetahui bahwa Molly mengutus seseorang untuk mengundangnya, tetapi dia tidak datang, Pangeran Li pasti akan mencari masalah dengannya. Dia tidak berani menyinggung Pangeran Li sehingga harus datang. Perjalanan ini sudah mengganggu mimpi indahnya sehingga wajahnya terlihat cemberut. "Tabib Wang, aku mohon tolong periksa adikku sekali lagi. Kamu adalah tabib istana yang memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan ahli dalam mengobati luka panah. Aku yakin kamu bisa melakukannya." Mohon Molly yang hampir berlutut di hadapan tabib Wang. "Tidak, tidak bisa. Aku sudah melihat luka-lukanya. Anak panahnya tidak bisa dicabut. Kakinya sudah membusuk dan dia tidak bisa bangun. Aku yakin dia sudah tidak tertolong dan tidak akan selamat malam ini," ucap tabib Wang dengan tidak sabar. Saat ini, suara seorang dayang terdengar dari dalam kamar. "Pengawalmu, Mo Su sudah bangun. Dia bilang dia lapar dan ingin makan bubur." "Apa?" Molly bergegas memasuki rumah. Ketika tabib Wang mendengar ini, dia juga bingung dan segera mengikutinya.
Bagaimana mungkin orang yang dia simpulkan akan mati malam ini tiba-tiba terbangun dan masih meminta bubur? Molly bergegas masuk dan melihat Mozu yang sedang duduk. Dia terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Mozu, kamu sudah bangun. Baguslah. Kamu akhirnya bangun. Mata Molly tampak berkaca-kaca. Kak, aku lapar sekali. Aku ingin makan bubur, ucap Mozu yang berekspresi lemas. Oke, aku selalu menyiapkan itu. Aku akan segera menyuruh seseorang untuk mengantarnya. Saat ini, seorang dayang yang rajin telah membawakan bubur dan beberapa makanan. Bersambung. Bab 41. Wanita cantik berbaju merah. Melihat apa yang ada di depannya, perut Mozu berbunyi karena lapar. Bahkan air liurnya pun sudah mengalir keluar. Tak lama kemudian, dia menghabiskan 2 mangkuk bubur dan sepotong roti kukus jagung. Setelah selesai makan, dia merasa jauh lebih baik. Sebelumnya ia koma selama beberapa hari, sehingga membuatnya sangat kelaparan. Melihat ini, Molly sedikit takut. Mozu koma selama begitu lama dan belum pernah sadarkan diri. Sekarang dia tiba-tiba siuman. Bahkan semangatnya begitu tinggi. Apakah ini tanda-tanda terminal lucidity? Apakah ini menunjukkan bahwa Mozu akan segera meninggal? Hatinya tiba-tiba terasa sangat sakit. Setelah Mozu selesai makan, dia tiba-tiba melihat ke sana kemari. Dia mencari begitu lama, tapi tidak melihat wanita cantik berbaju merah itu. Dia menjadi panik dan menarik lengan baju Molly. Kakak, di mana wanita cantik berbaju merah itu? Kemana dia pergi? Aku ingin bertemu dengannya. Wanita cantik berbaju merah yang mana? Kenapa aku tidak tahu? Wanita yang pangeran utus untuk merawatku. Dia sangat cantik, matanya besar, kulitnya putih seperti dewi. Dia mengatakan dirinya adalah tabib dan memberiku obat, membantu mencabut anak panah, membersihkan daging yang membusuk, dan membungkus lukaku. Di mana dia? Mozu berbicara dengan panik. Molly terkejut. Begitu juga dengan tabib istana. Hari ini, satu-satunya tabib yang datang untuk merawatmu adalah aku. Mana ada wanita cantik berbaju merah? Bocah tengik, kamu jangan sembarangan mengarang cerita. Aku adalah pria sejati, bukan wanita, kata tabib Wang dengan marah. Mozu memandangnya dengan jijik. Maksudku bukan kamu. Maksudku wanita cantik itu. Meskipun dia dalam keadaan koma sebelumnya, kesadarannya masih ada. Dia tahu bahwa mulut tabib Wang ini sangat mengerikan, dan terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak akan bertahan lama, sehingga bahkan membuat dirinya sendiri menyerah waktu itu, dan tidak ingin hidup lagi. Untungnya, wanita cantik berbaju merah itu menyelamatkannya, memberinya kepercayaan diri untuk bangkit kembali, sehingga akhirnya ia sadarkan diri. Molly merenung sejenak, lalu dengan tidak percaya menatap ke Mozu. Mungkinkah wanita cantik berbaju merah yang kamu bicarakan adalah permaisuri? Permaisuri? Mozu kaget. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dewi itu adalah permaisuri yang temperamental? Molly teringat permaisuri pernah mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menyembuhkan luka Mozu. Saat itu, dia tidak percaya dan mengusirnya. Kemudian, saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat permaisuri memegang pisau dan berdiri mencurigakan di dalam. Mereka awalnya mengira bahwa dia ingin membunuh Mozu. Namun, Fenger mengatakan bahwa permaisuri datang untuk menyelamatkan Mozu. Molly tiba-tiba menatap Mozu.
Biarkan aku melihat lukamu dulu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kaki Mozu dan melihat perban yang mengelilingi paha kiri Mozu. Ada sedikit darah yang keluar di atasnya, menunjukkan bahwa luka itu sudah diobati. Mana anak panah besi itu? Tanya Molly. Sudah dicabut oleh wanita cantik itu, kata Mozu sambil meraba-raba bawah bantalnya, dan segera menarik sesuatu keluar. Begitu dikeluarkan, benda itu terbungkus sepotong kain. Dia segera membukanya dan menemukan sebatang anak panah besi yang patah di dalamnya. Ini dia anak panah besi yang dicabut oleh wanita cantik itu. Ternyata dia menyimpannya di bawah bantalku, kata Mozu dengan senang. Benarkah permaisuri yang menyelamatkanmu? Setelah Molly berkata demikian, wajahnya tiba-tiba pucat. Dia tahu bahwa pangeran pergi mencari masalah dengan permaisuri. Dengan kekejamannya, mungkin permaisuri akan mengalami banyak kesulitan. Memikirkan hal ini, dia keluar dan berlari menuju tempat penyimpanan kayu bakar. Di dalam gudang kayu bakar, saat ini, Fenger masih merangkul Yun Ruoiwei dengan erat. Dengan mata penuh ketakutan melihat cambuk serigala di tangan Chu Xuanchen. Bersambung.